Halo semuanya, selamat datang di channel Cerita Manga. Kali ini, Cerita Manga akan melanjutkan manga Good Ending part keempat. Bagi siapa yang belum menonton video sebelumnya, bisa cek di deskripsi di bawah ini. Ya udah, gak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Pada malam harinya, Utsumi mencoba untuk tidur, tapi dia sulit memejamkan matanya. Itu dikarenakan besok paginya adalah waktu di mana dia dan Su latihan pagi bersama. Utsumi panik karena bingung dengan apa yang harus dia lakukan saat latihan nanti. Dan Utsumi juga kepikiran dengan apa yang dikatakan Kurokawa tentang Utsumi harus bisa mendapatkan sisi lain dari Su yang tidak pernah diperlihatkan ke orang lain. Tapi Utsumi malah berpikir yang aneh-aneh. Utsumi ingin menanyakan hal ini kepada Kurokawa, tapi dia baru sadar kalau dia tidak punya nomor Kurokawa. Lalu, Su mencoba menghubungi Izumi. Singkat cerita, mereka pun ketemuan. Izumi kesal dikarenakan Utsumi tiba-tiba meminta saran kepadanya di larut malam begini. Tapi, Utsumi lebih kaget karena saat ketemu Izumi, dia sedang membawa wanita. Singkat cerita, Utsumi langsung bilang ke intinya kalau dia masih tidak tahu apa yang harus dilakukan nanti. Izumi bilang tergantung kondisi saat Utsumi di sana nanti. Jadi, saran Izumi belum tentu efektif. Izumi menyarankan lebih bagus bertanya tentang hal itu ke cewek langsung. Lalu, Izumi mengenalkan cewek yang dibawanya ke Utsumi. Utsumi pun bertanya kepada cewek tersebut, "Apa yang kamu sukai dari Izumi?" Cewek itu pun tidak tahu kalau ditanya apa yang disukain dari Izumi. Tetapi hal yang paling ia sukai dari Izumi adalah kalau dia cowok yang baik, yang selalu mendengarkannya dan selalu di sampingnya saat ia membutuhkannya. Lalu Izumi berterima kasih dan memuji cewek itu, dan berbisik ke Utsumi, hal yang paling efektif menghadapi cewek yang lebih tua adalah dengan mengusap rambutnya. Izumi pun mencontohkannya, dan terlihat cewek itu senang dan tersipu malu. Lalu, Izumi pun pamit ke Utsumi. Lantas, Utsumi pun berterima kasih kepada Izumi. Lalu, sambil berpikir, seandainya Su juga seperti itu. Lalu, Utsumi pun memotivasi dirinya agar melakukan yang terbaik, dan akan mencoba melakukan hal yang Izumi katakan. Singkat cerita, waktu pun berlalu, dan paginya, Utsumi dengan semangat langsung pergi latihan. Tapi sekarang belum jam 6. Utsumi berangkat lebih awal, dikarenakan dia mau latihan sebentar sebelum Su datang. Sesampai di sana, ternyata Su datang lebih cepat dari dugaan. Utsumi pun menyapa Su, dan bertanya jam berapa Su mulai latihan. Dan parahnya, Su ternyata biasa latihan sekitar jam 4-an. Utsumi kaget sambil terbengong mendengar hal itu. Lalu, Utsumi pun melakukan pemanasan. Su bilang ke Utsumi beritahu dia jika Utsumi sudah siap pemanasan. Su pun memulai latihan duluan dengan melakukan servis. Utsumi merasa kalau Su sangat mencintai tenis, sehingga dia melakukan latihan segila ini dan membandingkannya dengan dirinya yang masuk ke klub tenis karena alasan lain. Su memanggil Utsumi. Saat Utsumi menoleh, tiba-tiba bola menghantam wajah Utsumi. Su pun mendatanginya dan ingin menolongnya. Tapi, Utsumi bilang kalau dia tidak apa-apa. Utsumi pun heran kalau Su masih bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sejenak, Utsumi melihat Su latihan. Utsumi menyimpulkan bahwa Su tidak terlalu baik bermain tenis. Utsumi pun selesai pemanasan, dan dia sudah siap latihan. Latihan kali ini ada sedikit kemajuan. Singkat cerita, latihan pun selesai. Utsumi merasa kalau ia tidak punya kesempatan membangun hubungan di antara mereka. Lalu, Utsumi melihat jari Su dibungkus perban dan bertanya ada apa dengan jari Su. Su pun menjawab kalau dia tadi membuat makanan rumah untuk Utsumi. Ternyata itu adalah lemon iris yang diberi madu. Walaupun bentuknya tidak bagus, Su bilang kalau itu enak. Tanpa banyak pikir, Utsumi pun mencobanya. Ternyata rasanya memang enak. Lalu, Su meminta maaf ke Utsumi dan berharap Utsumi punya orang yang betul-betul baik dalam melatih Utsumi.
Utsumi lantas bilang kalau itu salah. Seharusnya Utsumi lah yang harus meminta maaf karena ketidakmampuannya. Tapi Su merasa bertanggung jawab. Kalau saja klubnya dipimpin oleh pemain yang bagus, klubnya pasti punya banyak anggota dan menjadi klub yang hebat. Dan Su kadang-kadang menghayal jika ia terus menjadi ketua klub, dan bisa-bisa semua orang akan meninggalkan klub. Su membantahnya dan bilang kalau itu tidak benar, dan mengatakan kalau Su itu sudah berjuang keras, apalagi saat persentase dulu. Su sangat berkarismatik, sehingga banyak orang yang mengikuti dirinya. Begitu juga dengan dirinya. Su mendengar itu dan berkata terima kasih, dan itu membuat ia menjadi senang. Utsumi melihat hal itu jadi kepikiran dengan apa yang dikatakan Izumi tadi malam. Saat tangan Izumi hampir menyentuh rambut Su menoleh ke arah Utsumi. Su merasa apakah ada sesuatu di rambutnya. Dalam hati Utsumi, jika dia semulus itu melakukannya, mungkin sekarang dia akan banyak berkencan dengan cewek. Su pun bilang kalau mereka harus bergegas agar tidak ketinggalan ke sekolah. Sebelum itu, Su cerita sedikit ke Utsumi kalau dia dulu punya senior yang jago dalam hal tenis. Dan senior itu bilang ke Su kalau seandainya Su yang menjadi ketua, mungkin klub akan bubar. Tapi ternyata itu hanya bercanda. Utsumi merasa kalau itu sesuatu yang kejam dan bilang kalau itu salah, kalau Su adalah orang yang paling berusaha dari siapapun. Sebelum sempat Utsumi selesai mengatakannya, Su memotong pembicaraan dan bilang ke Utsumi kalau Utsumi salah paham. Orang itu adalah orang baik, dan lagi pula dia hanya bercanda. Tetapi Utsumi masih tetap ngotot dan bilang walaupun cowok itu bilang bercanda, pasti ada arti lain dari kata-kata itu. Dan bilang apakah mungkin orang bilang bercanda karena sudah melihat permainan orang yang tidak bagus. Dan sekiranya jangan khawatir dengan omongan yang tidak penting dari orang yang tidak jelas. Utsumi mohon tetap pertahankan. Su bilang, hentikan itu. Utsumi kaget Su berucap seperti itu. Sambil membentak, Su bilang, kau tidak tahu apapun tentang dia, jadi berhenti mengatakan hal buruk tentang seniornya. Sesudah mengatakan itu, Su pun pergi dari hadapan Utsumi. Dan Utsumi sadar kalau dia membuat kesalahan yang fatal.